وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Detik-detik ini dan insya Allah seterusnya. Dan dari kenikmatan itu kita berusaha untuk melakukan hal yang Allah Ta'ala ridhoi. Kendati pun tidak sedikit membantu kita justru terjerumus ke hal yang tidak Allah Ta'ala ridhoi. Maka dengan majelis ilmu yang ada fadilah besar di sisi Allah Ta'ala sebagaimana tertuang di hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya adalah kita diistighfarkan oleh para malaikat khusus yang mereka berkeliling di area bumi yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menundukkan sayap mereka dan juga mendoakan ampunan untuk orang-orang yang menuntut ilmu, terutama di rumah Allah Azza wa Jalla. Dan tentu ini adalah suatu momentum yang membahagiakan anak pribadi secara khusus, karena masjid ini termasuk masjid yang nostalgik bagi anak. Disebabkan dahulu sebelum pandemi, di Ahad kedua kalau nggak salah itu subuh, ketika itu memang anak isi kajian rutin di sini berkaitan dengan beberapa materi tentang masalah kubur dan semisalnya. Dan alhamdulillah kembali kemudian Allah Ta'ala takdirkan untuk hadir kembali di sini, yang insyaallah kita akan sama-sama membahas kitab terjemahan Fiqih Al-Asma Al-Husna karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah Ta'ala, tapi versi terjemah untuk memudahkan jemaah, yang mana kitab ini diterjemahkan oleh penerjemahnya yaitu Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib hafizahullah dan Ustaz Sulhan Jauhari. Ana pakai cetakan ke-28 yang terbit di Agustus 2021. Ini kitab yang cukup laris di market di Indonesia, ya, seperti di kitabnya. Mungkin sebagian punya. Kalau punya nanti dibawa setiap Jumat Maghrib. Ya, yang belum punya dan ingin punya bisa dicari di marketplace atau semisalnya. Ini kitab yang worth it, sangat lebih dari sebutan worth it untuk kehidupan kita, karena ilmu yang tertinggi itu ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu tidak bisa lepas dari ilmu asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Dan syaraful ilm bi syarafil ma'lum, yaitu keutamaan dan keunggulan ilmu itu selaras dengan keutamaan dan keunggulan yang diilmuinya. Ketika kita mengetahui ilmu tentang dunia, maka itulah dunia. Ketika kita mengetahui ilmu tentang akhirat, maka akhirat lebih unggul dibandingkan dunia. Ketika kita mengetahui ilmu tentang biologi, psikologi, sosiologi, ilmu-ilmu yang kisarannya makhluk semualah yang kita bahas, maka ya kisarannya seperti itu. Tapi ketika kita mengilmui ilmu tentang Khaliqnya, penciptanya, nama dan sifatnya serta perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka tentu itu tidak ada tandingannya. Betapa megahnya ilmu ini, sehingga kalau kita mempelajari asma wa sifat dan fadilahnya, sebenarnya setiap dari helai nafas kita itu tidak akan lepas dari refleksi terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lihat dari segala makhluk kecil maupun besarnya itu tidak lepas dari refleksi kandungan sifat Allah Ta'ala dan namanya. Dan apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dari perasaan, dan segala hal. Jadi ilmu ini konsekuensi itu unlimited, tidak terbatas.
ilmu ini mungkin hanya satu buku misalnya, tapi konsekuensi pemahaman dari ilmu ini tidak bisa dibatasi karena betapa banyaknya yang bisa kita refleksikan dengan ilmu ini. Dan kita mulai insyaallah dari halaman ke-21 dari muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Adapun kalau untuk memahami atau menjabarkan satu persatu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, maka itu baru beliau mulai sekian panjang setelah muqaddimah yang cukup panjang dari ilmu tentang asma wa sifat ini. Ya, bahkan di sini halaman 21 sampai halaman 117 atau 115 itu semua ilmu manhaj tentang asma dan sifat. Ya, jadi masih penungguan yang lama, yaitu sampai satu persatu dari nama. Bahkan satu nama pun bisa aja belasan halaman, ya. Dan total ini mungkin 550-an halaman atau sekitar itu. Jadi kalau mau dikejar khatam, ana sih sarankan kita tidak mengejarnya, tapi yang kita kejar hatinya, kalbunya, supaya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan. Jadi manhaj ta'lim kita untuk kitab ini adalah saya akan membacakan versi bahasa Indonesianya dan menjelaskan hal-hal yang mungkin dirasa perlu untuk dijelaskan. Dan kalau memang ada tanya jawab nanti insyaallah ba'da adzan, baik pertanyaan yang relevan dengan tema ataupun di luar tema, itu tidak masalah insyaallah. Hanya tidak boleh yang ada kaitannya dengan politik atau ghibah. Kalau itu case close, itu tidak di masjid, ya. Baik, kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Razak, kedudukan ilmu tentang asma Allah dan sifatnya. Sesungguhnya memahami nama Allah yang baik, nama Allah yang terbaik maksudnya, Asmaul Husna. Al-Asma al-Husna, al-Asma artinya names, nama-nama. Al-Husna itu bentuk superlatif dari Al-Hasan. Al-Hasan itu good, baik. Tapi Al-Husna itu best. Jadi bentuk superlatif. Lafal seperti ahsan, lafal seperti husna, itu adalah bentuk superlatif, paling, terbaik, paling baik. Tapi apa bedanya husna dengan ahsan? Ahsan itu dia mudzakkar, maskulin, untuk lafal-lafal yang maskulin. Adapun husna itu muannats, untuk lafal-lafal yang feminin. Jadi bahasa Arab itu tidak seperti bahasa Indonesia. Kita kalau punya kosakata atau kata benda itu tidak ada mengenal ini maskulin, ini feminin, nggak ada. Tapi bahasa Arab juga seperti bahasa-bahasa Latin itu mengenal maskulin dan feminin. Ya, bahkan bahasa Latin juga kadang terinfluence dari bahasa Arab, sebagaimana bahasa Espanyol atau Spanyol. Ada influence dari bagaimana dulu Andalusia, ada sisanya. Nah, jadi al-asma itu di sini secara zat kosakata, karena dia jamak plural dalam bahasa Arab, maka disebut jamak taksir, makanya disebut feminin. Maka sifatnya al-husna, yaitu yang terbaik. Perempuan bisa dinamakan husna, laki-laki dinamakan ahsan kalau misalnya artinya the best. Kalau perempuan dinamakan husna, salah. Pak Husna, enggak bisa. Mohon maaf kalau ada kesamaan di sini. Tapi Pak Ahsan bisa. Ahsan artinya the best, husna artinya the best. Bedanya di gender. Ya, al-asma al-husna. Jadi itu makna al-asma al-husna, yaitu nama-nama yang the best names. Merupakan pintu ilmu yang mulia. Memahami nama Allah, memahami al-asma al-husna merupakan pintu ilmu yang mulia. Bahkan ini termasuk al-fiqh al-akbar. Al-fiqh al-akbar, yaitu fikih yang paling agung dan paling utama. Oke. Taib. Nanti saya jabarkan makna dari al-fiqh al-akbar ini. Dan paling utama serta pertama kali yang masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan memberikan fikih kepada orang ini terhadap masalah agamanya. Yufaqihu fid din, yaitu Allah Ta'ala akan berikan fikih padanya dalam masalah agama. Baik. Ada istilah al-fiqh di sini, fikih. Kemudian al-fiqh al-akbar disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Anda akan jelaskan insyaallah. Berangkat dari hadis Nabi SAW,
may yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah yufaqihu fid din, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia faqih dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dalam masalah agama, faqih. Secara makna terbalik, kata Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, berarti orang yang tidak Allah kehendaki pada kebaikan, maka tidak akan Allah buat dia paham agama. Dia nggak paham apa-apa soal agama. Berarti ini orang, Allah tidak ingin ada kebaikan pada dirinya. Maka orang-orang kalau misalnya dia hijrah, dia taubat dari dosanya, dia kembali ke masjid untuk sholat dan ta'lim, dia kemudian berbuat ihsan, sebelumnya dia berbuat dosa terus, maka Allah inginkan padanya kebaikan, tapi dia harus paham agama gitu. Karena ada orang pengen baik tapi nggak pengen paham agama, maka dia bakal apa? Lost. Dia akan menyimpang. Pengen baik tapi nggak pengen paham agama, pengen baik ikut majlis taklim, tapi majlis taklim yang bukan justru membuat dia baik dan paham agama, malah justru membuat dia makin nggak paham agama, menyimpang. Dia ngira ritual-ritual ini agamis, syar'i, padahal tidak. Label dan casingnya aja syar'i, padahal enggak. Maka kasihan ini, tidak Allah beri hidayah ke tempat atau spot yang benar. Jadi di antara tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita, diberikan semangat, iradah, keinginan, hasrat untuk menimba ilmu agama, terlebih kemudian mengamalkannya. Syukur-syukur kalau sampai mendakwakannya, jika mampu. Alhamdulillah. Dan tanda-tanda kita itu nggak diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala pada kehidupan kita, kita udah malas mencari ilmu agama, apalagi mengamalkannya, apalagi menyerukannya. Malah bisa jadi kita anti terhadap penyeru agama. Jadi di situ parameternya. Maka semakin bersemangat kita menuntut ilmu syar'i, maka di situ ada isyarat bahwasanya kita ini diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian lafal fiqih di sini jemaah. Fiqih secara bahasa maknanya al-faham. Fiqih sama dengan faham. Fiqih secara bahasa artinya paham. Maka di sini fiqih terbagi menjadi dua macam. Al-fiqhul akbar dan al-fiqh al-asghar. Fiqih besar dan fiqih yang paling agung, maksudnya al-akbar. Ya al-akbar, makanya tadi superlatif ya, akbar, ahsan. Ya akbar kalau superlatifnya muzakkar maskulin berarti akbar. Dari kata kabir, besar. Kalau kubro itu feminin. Fikih akbar, fikih terbesar. Fikih yang teragung. Dan ada kelas di bawahnya yaitu fikih yang bukan akbar, fikih yang lebih kecil tapi tetap besar karena ilmu syar'i. Nah, fikih akbar ini maksudnya di akidah tentang tauhid. Itu fikih akbar. Adapun fikih asghar, maka itu fikih terapan. Apa itu fikih terapan? Dia fikih yang berkaitan dengan ritual-ritual syar'i. Dimulai dari taharah, salat, zakat, puasa, haji, jual beli dengan segala jenisnya. Kemudian bab nikah dengan segala jenis, dengan segala temanya berkaitan dengannya, jihad dan juga peradilan. Itu semua masuk dalam fikih asghar. Itu masuk dalam fikih asghar. Tentu ini fikih mulia, semuanya mulia. Tetapi yang akbar itu adalah yang berkaitan dengan akidah, yaitu maksudnya adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak bisa menguasai ilmu tauhid dengan sebenar-benarnya kecuali kita memahami al-asma al-husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika dia memahami nama Allah yang baik, maka pintu ilmu yang mulia itu sudah dia buka, alhamdulillah. Kemudian dia telah mendapatkan kunci fikih yang teragung, pemahaman yang teragung tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizullah, mempelajari ilmu ini merupakan usaha termulia yang dilakukan oleh setiap jiwa dan sebaik-baiknya apa yang diraih oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan akal dan petunjuk. Taib di sini ada fitnah pakai ta, kecerdasan. Kecerdasan akal, ya. Cerdas yang beliau maksud di sini bukan intelijensa yang mungkin kita kenal di ilmu psikologi atau semisalnya. Tapi kecerdasan di sini adalah kecerdasan yang dimaksudkan dengannya tinjauan yang panjang menuju akhirat. Itu baru orang yang cerdas.
Yaitu orang yang al-kayyis, yang kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan untuk hal-hal setelah kematian nanti. Itu beramal soleh, itu cerdas. Walaupun di sekolahnya, di kuliahnya, di kantornya dia grade-nya biasa aja. Ya. Dan ada yang di kantornya, di sekolahnya, di kuliahnya itu tinggi grade-nya, juara 1 atau apa, cerdas, masya Allah, diakui semua orang, diakui semua guru. Tapi dia nggak pernah punya keinginan untuk beramal untuk akhirat dia. Maka ini cerdas secara dunia, tidak cerdas secara agama. Ya seperti itu. Bahkan ini, yaitu memahami ilmu ini merupakan puncak yang diperebutkan oleh manusia dan akhir yang diperlombakan. Ilmu ini merupakan pondasi jalan menuju Allah dan jalan masuk yang lurus dalam meraih kecintaan dan keridhaan Allah serta jalan yang lurus bagi orang yang dicintai dan dipilihnya. Maka barang siapa yang ingin menempuh siratal mustaqim, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal sama Allah, semakin kita cinta sama Allah. Dikotomi dan diferensiasi perbedaan antara Khalik dan makhluk itu terlalu panjang, terlalu banyak sebenarnya. Di antaranya adalah semakin kita mengetahui Khalik Allah Ta'ala, maka semakin kita mencintainya. Semakin kita mengetahui makhluk, maka semakin kita mengetahui aibnya. Begitu, itu di antara perbedaan Khalik dengan makhluk yang sangat jauh. Ya. Coba kalau misalnya semakin antum pelajari asma dan sifatnya, antum beli misalnya buku kitab ini dan antum pelajari dan tadabburi, renungkan terhadap kehidupan kita masing-masing misalnya. Maka kita akan merasakan gelora cinta yang luar biasa, yang ini beda cinta kepada makhluk. Tapi ketika antum melihat biografi manusiawi lah, yang selain Rasulullah, selain juga para sahabat radhiyallahu anhum, biografi manusia biasa. Atau kita ngelihat biografi manusia ini masih hidup orangnya, masya Allah dia prestasinya begini, belajar di sini hebat dan seterusnya. Antum deketin tuh orang kalau masih hidup. Antum jadi timnya misalnya. Antum merasuk ke kehidupannya kemudian, maka antum akan mendapati aib-aib yang sebelumnya antum tidak tahu dan di situ mulai antum kecewa terhadap makhluk. Sebagaimana semua dari kita memiliki pasangan istri yang sebelum menikah kita anggap ini paling nggak ada perempuan yang lebih cantik, lebih indah daripada dia di dunia ini. Dan ternyata setelah menikah malah semua perempuan itu cantik kecuali dia. Kecewa, kan kecewa. Makhluk itu mengecewakan jemaah sekalian. Adapun Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik untuk hamba yang beriman padanya. Kemudian sebagaimana bangunan memiliki fondasi, maka fondasi agama ini adalah iman kepada Allah dan beriman kepada nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah. Jika fondasi keimanan ini kuat, maka dia akan dapat memikul bangunannya dengan kuat dan kokoh serta selamat dari guncangan dan kerobohan. Kalau kita lihat orang-orang yang murtad, baik dia murtad secara deklarasi, dia mendeklarasikan convertingnya ke agama lain gitu, atau dia murtad tanpa dia sadar karena mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat dia keluar dari Islam, maka kita akan dapatkan mereka ini sampai terjerumus seperti itu karena lemahnya pondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya adalah ustadz, sebelumnya diklaim saya dulu ustadz di Islam, sekarang saya masuk naudzubillah masuk Kristen misalnya. Dan itu pernah terjadi. Klaim seperti itu di Indonesia juga dan diliput di YouTube juga. Ada seseorang yang tadinya dia seorang guru agama, ustadz, kemudian sekarang naudzubillah min dzalik menjadi seorang Nasrani disebabkan apa? Sesuatu yang kata kita aneh, yaitu apa? Dia katanya saya keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah, tapi setelah itu kemudian malah saya kecelakaan, di situ saya kecewa sama Allah. Nah, kemudian saya langsung merasakan bahwa saya Jesus itu savior, penyelamat. Nah, ini enggak mungkin seseorang itu dibalikkan hatinya menuju kemurtadan seperti ini, atau imma dia bohong. Enggak tahu lah, kalau dia bohong mungkin bohong. Tapi kalau emang itu benar, gak mungkin itu terjadi begitu saja di hatinya. Allah tidak akan menghukum seseorang dengan kekufuran kecuali sudah ada mukaddimat dan prolog-prolog sebelumnya dari
dari kufur nikmat, dari mungkin pergaulan terhadap orang-orang kafir dan seterusnya. Gak mungkin tiba-tiba itu orang soleh taat baca doa kemudian tiba-tiba murtad. Enggak. Allah Ta'ala merahmati orang yang berdoa padanya. Gak bakal Allah balas dengan kemurtadan, gak mungkin. Pasti ada muqaddimat, ada hal-hal sebelumnya yang berantai. Jadi ketika pondasi kuat di hati, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka memikul bangunan takdir yang dia jalani ini itu kuat, kokoh. Ya, enggak kena gasak sedikit langsung nangis, langsung murtad. Enggak. Melainkan apa? Melainkan sudah ada prinsip dan pondasi yang membuat dia tetap kokoh, tidak bergemik dari keimanannya. Ya begitu, apalagi zaman sekarang jemaah sekalian ketika tekanan ekonomi ya dan seterusnya yang membuat seseorang itu kerap kali berbalik dari kebenaran menuju kebatilan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang menghendaki bangunan yang tinggi, maka diharuskan baginya untuk menguatkan pondasi dan benar-benar memperhatikannya. Berarti asas pondasi itu harus diperhatikan. Kalau memang mau kuat bangunannya tinggi nih, maka pondasinya harus diperhatikan. Ya, saya waktu dulu kuliah di Lipia baru pertama kali ngelihat pembangunan mall. Ya kan? Kan depan Lipia itu ada apa namanya? Penville. Pejaten Village dulu. Nah, waktu saya kuliah itu belum ada. Itu ketika ngelihat itu ternyata fondasi ke bawahnya itu jauh sekali. Jauh banget itu ke bawah itu. Itu kalau lompat, insya Allah bangun-bangun merombok itu. Karena apa? Jauh banget, jauh ke dalam itu. Itu pondasi dan juga mungkin basement dan pondasi berikutnya dan seterusnya. Karena bangunannya akan menjulang tinggi. Maka semakin tingginya bangunan, maka pondasi harus kuat. Makin nancep, makin ke dalam. Nah, kita kalau ingin supaya tetap stabil iman kita, bahkan bertambah iman kita di zaman penuh muslihat dan fitnah seperti ini, maka hendaknya ya kita dalamin ilmu tentang akidah yang benar, tauhid yang benar. Itu paling awal tuh, paling awal. Bahkan sebelum ilmu fikih lainnya, fikih terapan. Ini yang paling ditancepin, paling didalamin. Ya supaya kita enggak bergemik dengan badai-badai dalam takdir di zaman seperti ini. Karena ketinggian bangunan tergantung pada kokoh dan kuatnya fondasi. Amal dan derajat adalah bangunan, sedangkan pondasinya adalah iman. Apabila pondasinya kuat, maka dia akan dapat memikul bangunan dan meninggikannya. Apabila roboh sebagian dari bangunan itu, maka mudah tetap untuk memperbaikinya. Dan jika pondasi tidak kuat, maka tidak akan tinggi bangunannya dan tidak akan bisa kokoh. Dan ketika roboh pun, karena pondasinya nggak kuat, sebagian dari pondasi nggak kuat, maka akan jatuh bangunannya atau hampir jatuh. Al-muhim dia nggak bakal bisa kokoh, goyang-goyang karena pondasinya nggak benar. Orang bijak akan memiliki target, yaitu membenarkan pondasi dan menguatkannya. Sedangkan orang jahil adalah orang yang meninggikan bangunan tanpa pondasi. Maka tidak berselang lama bangunannya pun akan roboh. Kita mau belanja aja harus tahu diri dan tahu dompet. Ya kalau memang uangnya nggak banyak, jangan spending melebihi dari yang dipunya. Karena modal itu asas. Nah, pondasi ini ibarat kita modal untuk beramal. Kalau misalnya modal pondasinya untuk beramal itu lengah atau pendek, enggak kuat, maka enggak susah istiqamah. Susah untuk istiqamah. Kita bisa lihat ketika kita katakan surat Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Pada Engkaulah kami menyembah, kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Terus minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah saya jalan, ya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu membutuhkan ya tentu jalan lurus maksudnya amal soleh, iman dan amal soleh itu membutuhkan apa? Tauhid, membutuhkan pondasi yang kokoh supaya tetap istiqamah. Bagaimana nafas kita bisa terus istiqamah di atas jalan yang siratal mustaqim itu? Yaitu dua hal tadi, iyyaka na'budu, tauhidnya benerin. Terus iyyaka nasta'in, banyak-banyak minta sama Allah. Gitu loh. Dua hal ini yang membuat kokoh terus, yaitu tauhidnya benerin, akidahnya yang benar, imannya yang benar. Iyyaka na'budu, tauhid, kepada Engkau lah kami menyembah, berarti tauhid. Itu kuatin, perbaiki.
Jadi tauhidnya perbaiki. Kemudian banyak minta sama Allah supaya Allah kuatin. Sebagian orang merasa mungkin saya udah belajar, saya anak pesantren, saya kuliah di Libya atau Madinah, tapi nggak banyak doa sekarang karena merasa jumawa dengan khazanah keilmuan pada dirinya. Maka ini nggak cukup. Sebaliknya, banyak orang yang berdoa, tapi dia nggak mau nuntut ilmu tauhid. Ini juga nggak cukup. Maka antara dia berilmu tauhid dan mengamalkan dengan dia minta sama Allah, itu harus dua-duanya saling balance satu sama lain. Beramal atas tauhid terus minta sama Allah terus untuk ditetapkan di atas Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Di surat At-Taubah 109 yang maknanya, maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan Allah itu yang baik, atau apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Coba kita perhatikan orang-orang yang bikin bangunan di tepi jurang atau ya di tempat yang terjal, di tepi jurang. Ya, di tebing misalnya. Ini rumah, ini tebing. Bahkan itu rumah di tebingnya itu terus dipasak dengan diasaskan dengan kayu. Potensi jatuhnya itu sangat besar. Ya, baru dia mungkin loncat dikit, mungkin udah mulai krek-krek jatuh. Apakah sama orang yang membangun bangunan di tempat yang aman, terus pondasinya dikuatkan? Apakah sama levelnya kekuatan bangunan ini dibandingkan bangunan yang tadi di tepi jurang? Enggak bakal sama, jauh beda. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh atau di sini, lalu kata Allah Azza wa Jalla maknanya, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Ini risiko. Risiko ketika kita enggak punya pondasi iman, maka bukan amal kita doang yang hancur, kita pun terseret kemudian ke neraka jahanam. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, pondasi bagi bangunan amal seperti kekuatan bagi tubuh manusia. Jika kuat, maka dia dapat membawa badan dengan baik dan menolak segala penyakit. Jadi imunnya kuat, imun iman ya, kuat ya. Jadi badan baik dan menolak segala penyakit. Jika lemah kekuatannya, maka lemah pula dia dalam membawa badannya serta cepat terserang penyakit. Jadikan bangunanmu di atas pondasi iman yang kuat. Dan jika ada bagian atas atau atapnya rusak, maka mudah untuk memperbaikinya daripada kerusakan pondasinya. Iya. Memperbaiki kerusakan pondasi lebih sulit dibandingkan memperbaiki atap. Jadi asas kalau kita mau perbaiki harus gali dulu. Tapi atap kalau mau kita perbaiki, ya cukup perbaiki yang zahir aja udah selesai insyaallah. Jadi memperbaiki asas, yaitu qalbu, yaitu imannya diperbaiki, itu perlu penggalian lebih dalam. Nah, orang yang terkena syubhat itu harus diperbaiki. Karena syubhat itu masuk ke dalam qalbu. Dan harus disembuhkan dan butuh proses dan waktu. Makanya kata sebagian dari ulama salaf, disebutkan dalam kitab Al-Bid'ah oleh Ibnu Waddah. Ibnu Mas'ud pernah menyebutkan, jauhilah oleh kalian itu syubhat. Jauhilah syubhat. Karena syubhat itu ibarat koreng. Bikinnya gampang, nyembuhinnya lama. Bikinnya cepat enggak? Bikin koreng cepat, Pak. Antum tinggal ngapain gitu, koreng, habis itu luka jadi koreng. Lama enggak sembuh? Lama. Dan ada godaan ketika udah mau sembuh, gatal enggak? Gatal, korek lagi. Makin gede. Nah, syubhat itu seperti itu. Syubhat itu seperti itu. Gampang masuknya dan lama penyembuhannya. Karena syubhat itu kerap kali masuk ke kolbu dan bisa ke asas agama kerap kali. Maka ketika mau menyembuhkan butuh waktu. Sebagaimana orang yang ahli syubhat, sampai mereka pun dapat hidayah, belajar lagi, butuh waktu. Butuh waktu. Oleh karena itu orang-orang yang baru hijrah, yang masih ada syubhat di kepalanya,
Itu nggak boleh tampil, nggak boleh dakwah, nggak boleh, jangan. Karena apa? Butuh waktu dia untuk belajar. Yang tadi nggak bersubhat pun harus belajar dulu. Berapa tahun, berapa lama baru dia boleh apa? Berdakwah secara umum misalnya. Itu sampai ada pengakuan dari para asatidzah dan orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Taib. Di sini dikatakan, jadikan atau dikatakan kemudian fondasi ini ada dua. Pertama, mengenal Allah, perintahnya, nama serta sifatnya dengan baik. Itu fondasi. Ini berarti fondasi pertama nih ilmu, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifatnya dengan baik. Fondasi pertama. Fondasi kedua, al-khudu' wa tadhallul wal inqiyad, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dua ini, pertama ma'rifat, yaitu menuntut ilmu, mengenal Allah, kenalin dulu, kenal Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya. Kedua, ada good intention gitu, ada niat baik setelah mengenal Allah tuh, ada keinginan untuk apa? Tunduk dan patuh. Dua hal ini harus ada, harus eksis di keagamaan kita. Karena antara menuntut ilmu, suka sama ilmu, dengan pengen mengamalkannya itu dua hal yang berbeda. Orang yang cinta ilmu ada. Orientalis pun suka sama ilmu. Makanya mempelajari ilmu Al-Quran. Mereka belajar. Hadis juga mereka ada yang belajar hadis. Yang mungkin kita kalah dengan beberapa orientalis dari segi pengetahuan tentang detail ilmu Islam. Tapi mereka belajar bukan untuk mengamalkan, bukan untuk tunduk pada syariat Allah. Tuh, dia contohnya tuh. Ada orang itu pengen tunduk sama Allah, pengen taat sama Rasulullah. Tapi giliran ketika dia disuruh untuk ilmu yang benar, enggak mau. Dan ikutnya kadang-kadang majelis-majelis yang sifatnya euforia, yang sifatnya hanya seremonial belaka. Dan itu manipulatif majelis seperti itu. Yang seolah-olah banyak pengunjungnya, isinya nggak ada. Pulang dia nggak bawa apa-apa kecuali nasi berkat misalnya, atau membawa kenangan-kenangan foto-foto selfie doang misalnya. Ditanya ilmu apa yang didapat, nggak tahu, nggak ada. Padahal dia tuh pengen tunduk sama Allah dan Rasulnya, cinta pada Allah dan Rasulnya tadi gitu. Tapi karena nggak kenal, nggak diajak untuk mengenal Allah dan syariatnya, maka pondasinya timpang. Ibaratnya kalau bikin rumah segi 4, dia cuma bagian ini doang pondasinya, sini kagak. Ya udahlah, jadinya apa? Ya udah turun yang sebelah sini turun ke bawah. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi dua hal, nuntut ilmu harus ada intention dan keinginan, iradah, kehendak atau hasrat untuk taat, itu juga harus. Artinya ketika kita nih belajar nih sekarang fikih asmaul husna, itu harus terpikirkan dong Pak. Kita belajar buat apa? Apa faedah sih? Kalau faedah saya belajar cuma pengen ya udah belajar aja. Oke, dapat pahala nggak dapat pahala, yang penting kan antum tidur aja di sini aja dapat pahala Pak. Makanya tidur aja Pak, ya. Dapat pahala, tidur dapat pahala. Bengong dapat pahala. Iya beneran. Karena di majelis ilmu di masjid di rumah Allah Azza wa Jalla, kata para ulama termasuk amalan yang tetap berpahala walaupun nggak ada niatan. Misal seharian tadi capek banget antum, dan antum nggak bisa tidur kecuali kalau ada majelis ilmu baru bisa tidur misalnya. Ada yang kayak gitu, jadi ada majelis taklim ini, pas banget nih tidur, AC-nya enak, sakinah mawaddah warahmah. Maka kemudian alhamdulillah tidur. Selama nggak mengganggu temannya dan nggak ngajak-ngajak, maka nggak apa-apa. Dan itu dapat pahala nggak? Eksisnya dia di situ dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla, beneran. Walaupun pas pulang ditanya bininya, tadi ngaji apaan bang? Allah alam bisawab, kata dia, nggak tahu. Tapi dapat pahala insya Allah, asal nggak ganggu temannya. Baik, nuntut ilmu dan ada keinginan untuk
memanfaatkan ilmu ini, ilmu syar'i ini. Gitu loh. Jadi bukan sebatas saya pengen sekarang di media sosial jemaah sekalian. Kalau kita refleksikan ya, kadang saya memang kajian direfleksikan dengan kenyataan juga. Terutama online karena kita separuh hidup kita tuh di online sekarang. Di media sosial itu banyak orang yang berdebat ini itu. Ya. Semua berkomentar tentang masalah agama sekalipun. Namun digiring ke syahwat dan hawa nafsu masing-masing komentator. Semua komentar sesuai dengan nalarnya, narasi yang dibangun sesuai dengan syahwatnya, dan gak ada ilmunya melainkan menurut saya, kata saya, bagi saya dan seterusnya. Gak ada dalil, gak ada perkataan ulama, gak ada kebenaran di situ. Penuh komentar-komentar dari para komentator, semuanya merupakan asap-asap yang kalau kita hirup semua batuk-batuk kita. Maka di sini, kalaupun punya ilmu, mana ilmunya? Dan kalaupun punya ilmu pun harus komentar dengan ketakwaan. Karena di situ pun berkomentar itu sama dengan berkata, berucap. Yang mana itu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat pencatat amal. Jadi ilmu ini bukan sebatas suatu karunia yang tidak ada warisan setelahnya. Ilmu ini adalah karunia yang Allah berikan dan harus ada efek warisan. Imma dia rasa takut pada Allah, imma dia amal soleh, dan semuanya itu rasa takut sama Allah, amal soleh, ketakwaan lebih, dan akhlak yang baik, itu efek warisan dari ilmu syar'i. Dan itu pondasi dalam iman. Makanya orang-orang yang dia cuma suka sama ilmu, banyak hafalannya bahkan, tapi dia tidak ada intention untuk beramal dan takut sama Allah, antum akan dapatkan orang seperti ini gampang goyah, gampang tergoda. Dan sebaliknya juga, kalau seseorang dia ada good intention, pengen tunduk sama Allah, pengen tunduk sama Rasulullah SAW dari sunnahnya, namun tidak nuntut ilmu dengan benar, ini juga gampang kena syubhat, gampang bingung, gampang goyah, gampang terbawa angin dan arus. Baik, oleh karena itu banyak sekali dalil di dalam Al-Quran yang menguatkan pondasi ini. Bahkan hampir-hampir semua ayat tidak pernah lepas dari penyebutan nama Allah dan sifatnya. Terutama di ending dari ayat. Kerap kali satu ayat, kalimat, kemudian pada endingnya disandingkan dengan innahu apa, wahuwa apa, nama-nama Allah Azza wa Jalla. Tentu itu semua relevan antara konten ayat dengan ending ayat. Gak mungkin gak nyambung. Antar ayat aja pasti nyambung kok. Bahkan kata para ulama, antar surat aja itu pasti ada relevasinya, ada nyambungnya. Bagi yang tahu alhamdulillah, bagi yang gak paham ya semoga Allah berikan hidayah. Tapi semua itu ada nyambungnya semua itu. Ya jadi ayat pun hampir-hampir semuanya tidak pernah lepas dari penyebutan nama Allah dan sifatnya. Ini semua menunjukkan dengan jelas tentang pentingnya ilmu yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, serta kebutuhan yang sifatnya mendesak darurat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu ini tidak menempati kedudukan yang tinggi seperti ini, sedangkan tujuan diciptakan semua manusia apa? Untuk bertauhid, untuk beribadah pada Allah. Dan antum gak bisa konsisten beribadah dengan benar kecuali antum kenal objek ibadah antum. Iya, semakin antum mengenalnya, semakin antum bisa konsisten ibadah. Gitu. Ya, karena ketika kita ibadah tuh jadi orientasi ibadah itu kita apa sebenarnya? Cari ridha Allah, ya. Supaya masuk surga, ya. Gimana supaya kita makin kental ibadahnya? Yaitu kita kenali yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kenal dengannya, semakin kenal dengannya, maka semakin kita betul-betul dalam ibadahnya. Kehambaran yang menerpa ibadah banyak manusia itu disebabkan apa? Karena enggak kenal objeknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau kurang kenal, atau enggak mau mengenal lebih, dan banyak terkikis pengetahuan tentang Allah disebabkan pengetahuan duniawi yang membuat dia itu berpaling. Karena dunia ini banyak hal yang memalingkan kita dari ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Namun kalau kita selalu ngaji, belajar, sering baca Quran, sering tadabbur ayat dan mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla, semakin kita kenal sama Allah,
maka akan membuat kita itu betul-betul lekat dalam beribadah, pekat. Begitu. Kemudian disaksikan di sini tauhid yang merupakan tujuan utama diciptakannya manusia terbagi menjadi dua. Dalam sebagian konteks, di sebagian teks ulama tiga. Bismillah. Dua atau tiga itu masalah istilah aja. Ya. Yang kita biasa kenal tauhid terbagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di sini dua. Pertama tauhid ma'rifat dan itsbat. Yaitu tauhid ilmu, pengetahuan tentang Allah dan penetapan tentang Allah. Ini mencakup iman kepada rububiyah, nama dan sifatnya. Jadi tauhid yang ini mencakup dua tauhid tadi, rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua tauhid iradah wa talab. Ini adalah tauhid ibadah. Jadi intinya sama. Ya, intinya sama. Kalau misalnya antum agak confused, agak bingung, kata ustaz saya di kajian kitab lain tauhid terbagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kok di sini tauhid menjadi dua? Esensinya sama, hanya klasifikasi aja yang berbeda. Karena yang mengatakan tauhid ini dua, dia di sini tauhid yang pertama, nomor pertama ini mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Sedangkan tauhid ibadah disendirikan. Jadi hanya beda metode klasifikasi saja. Esensi, substansi sama persis, ya. Gitu. Kemudian dikatakan adapun dalil tentang tauhid rububiyah dan asma wa sifat, firman Allah di surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini kira-kira jam berapa Pak untuk azan Pak? 2 menit lagi, taib. Nanti kalau setelah azan lanjut berapa menit kira-kira Pak? Di sini berapa menit? 15. Sepakatin di sini biasanya berapa? Saya nggak tahu soalnya. 15 menitan. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Maknanya surat Talaq 12, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Ini menunjukkan bahwasanya bumi ini ada 7 lapis. Dan langit ada 7 lapis. Bumi dibandingkan planet lain mungkin termasuk kecil ya. Dia kecil dibandingkan beberapa planet. Tapi ini termasuk luas dibandingkan dengan tubuh kita. Tentu ini sangat luas. Dan dipastikan bumi ini 7 lapis. Iya, terus antum mau pakai metode flat earth atau yang globe earth atau bumi bulat, bumi trapesium, bumi jaring-jaring, terserah antum lah itu. Tapi pokoknya di sini ditetapkan 7 lapis bumi. Oke. Langit 7 lapis. Dan bumi enggak ada apa-apanya dibandingkan langit. Di sini Allah tetapkan khalaqa sab'a samawat. Dalam surat Al-Mulk sab'a samawatin tibaqa. Berarti langit ada 7 tabaqat, 7 lapis, 7 degree, 7 derajat. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud disebutkan bahwasanya jarak antara satu langit ke langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Bagaimana bumi? Tentu bumi lebih kecil jauh dibandingkan langit, ya. Azan. Baik, kita mungkin azan dulu, kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Baik, dari 2 dalil tadi, yang pertama Allah Ta'ala, atau tadi katakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa ma fil ardi mithlahun. Dan di sini diciptakan semua itu, langit, bumi diciptakan dengan segala makhluk baik, kemegahannya. Perhatikan di sini Allah menciptakan langit-langit yang 7 lapis dan setiap dari antara satu langit dengan langit berikutnya itu dalam suatu riwayat dari salaf menyebutkan 500 tahun perjalanan. Maka ini kan nggak bisa dinalar manusia bisa melewati langit pertama aja, nggak bisa dilewati gitu loh. Awan gumpalan awan aja bukan langit Pak, bukan langit itu. Itu mungkin langit dari segi ya di atas kita gitu, tapi itu hakikatnya bukan termasuk langit. Awan ya awan. Itu ada gumpalan hidrogen yang air gitu intinya.
Itu termasuk lingkungan bumi itu sebenarnya. Memang di antara bumi dan langit, tapi dia bukan bagian dari langit pertama, belum. Masih jauh. Ya Masya Allah. Kemudian bumi dengan segala keberkahan yang Allah titipkan padanya, dengan kandungan mineral yang ada di dalamnya, dengan kekayaan alam di Indonesia dan di semua dari negara misalnya, yang ilmu geologi, ilmu tentang dunia ini gak ada habisnya dibahas oleh manusia dan selalu akan ada sesuatu yang baru setiap hari. Itu semua kekayaan itu berlimpah, tujuannya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian semua berilmu bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gitu loh. Ini gini, masing-masing jemaah pasti punya bidang ilmu masing-masing, Pak. Mungkin jemaah antum bukan anak pesantren, oke, fine. Antum di bidang apa? Misalnya di ilmu dunia lah. Yang itu kan pasti ilmu dunia antum pelajari pasti nggak lepas dari ilmu tentang bumi atau bagian langit. Nggak mungkin. Apa ilmu? Ada nggak ilmu yang antum geluti yang tidak ada kaitan dengan bumi atau langit? Gak mungkin, pasti ada di bumi atau tentang sebagian bagian dari langit, astronomi misalnya, itu paling mentoknya lah itu. Gak ada, saya punya ilmu Ustaz tentang langit kedua, emang ada ilmuwan pernah ke sana? Belum pernah. Sebagian saintis muslim ada yang menyatakan 7 lapis langit ini memang terdeteksi oleh para saintis. Enggak, itu yang antum deteksi wahai para ilmuwan, itu adalah lapisan-lapisan yang logika antum saja, memang itu ada memang, tapi itu bukan yang dimaksud dalam hadis ini, dalam ayat ini. Karena ayat sab'a samawati tibaqa itu udah di luar kemampuan manusia untuk bisa mendeteksinya, di luar, nggak mungkin bisa. Segala penafsiran saintis tentang astronomi dan segala benda antariksa itu tidak bisa untuk mencapai khalaqas sab'a samawati, nggak bisa. Ya, bumi aja yang kita bercokol di atas ini, itu aja nggak bisa kita bilang saya sudah mendeteksi lapisan ke-7 bumi. Nggak mungkin, nggak bisa. Manusia terbatas. Semua kehebatan, kedahsyatan ini semuanya itu supaya kalian tahu bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa segala sesuatu. Ana kasih mungkin example contoh nih jemaah. Ngapaknya Banyumas sama ngapaknya Wonosobo ada beda. Sama ngapaknya Cilacap ada beda. Itu yang pantai selatan. Ada ngapak Persis, Pemalang, Pekalongan, beda lagi. Itu padahal baru satu Jawa Tengah. Orang ngapak ketemu orang Solo kadang nggak nyambung. Satunya kromoinggil, satu yang kasar ngapak, nggak nyambung. Kita misal antum Pak belajar karena antum Nusantara banget, pengen belajar bahasa kromoinggil Solo dan pengen belajar perbedaan ngapak Brebes, Pemalang, Pekalongan, ngapak Wonosobo, Banyumas sama Cilacap. Sebutin aja lah semuanya itu. Antum kuasa itu semua dengan hebatnya gitu. Dengan vocabulary atau kosakata ribuan yang berbeda-beda itu, dengan ilmu bahwasanya Allah Maha Kuasa membuat manusia bisa berbeda seperti ini. Itu lebih berat ilmu ini. Bisa paham nggak maksud Anda, Pak? Oke, ini bahasa ngapak mungkin nggak internasional. Itu inter Jawa Tengah aja ya. Antum belajar bahasa Indonesia, alhamdulillah bisa. English, alhamdulillah bisa. Arabic, alhamdulillah bisa. Kemudian penting juga sekarang belajar bahasa Cina untuk businessman. Cina Mandarin, alhamdulillah bisa. Kemudian belajar Cina, Jepang, Korea, masuk semua antum bisa. Itu kan confusing banget itu. Dari tulisannya aja kita udah subhanallah. Tapi antum kuasai itu semua. Antum kuasai bahasa Latin, Prancis, Spanyol, Portugis, Italia misalnya. Antum bahasa Rumania belajar juga. Semua itu belajari dengan ratusan ribu kosakata. Ensiklopedia ada di benak antum, di hati antum. Gak ada orang secerdas antum di Indonesia ini yang seperti itu misalnya. Dengan antum mengilmui bahwasannya Allah Maha Kuasa dengan membuat lidah-lidah mereka berbeda, ilmu tentang kuasa Allah ini lebih berat daripada semua bahasa ini. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita expert di bidang dunia, terus kemudian keeksportan kita, ekspertis kita ini disandingkan dengan ilmu asma wa sifat, enggak ada apa-apanya, Pak. Memang ini menghasilkan duit, betul.
Tapi ilmu tentang asma Allah dan sifatnya itu nggak ada yang bisa disandingin nilai dan value-nya, nggak ada. Gitu cuma sekalian. Jadi kata Syekh Abdul Razak, Allah menciptakan langit dan bumi supaya kalian mengenal Allah. Berarti kehebatan dan kedahsyatan segala ilmu tentang langit, astronomi, dan juga tentang segala hal tentang bumi, geologi, ilmu tentang batuan, batu mulia, tentang mineral yang ada di bumi, tentang behavior, human behavior, tentang baik itu psikologi sampai etologi. Ada ilmu namanya etologi, Pak. Ini lebih aneh lagi ilmu ini, yaitu perilaku hewan dipelajarin. Itu ada seperti itu. Dan seterusnya, semua antum kuasain, itu nggak ada apa-apanya karena itu bukan tujuan hidup kita. Bukan tujuan diciptakan segala langit bumi ini. Tujuan diciptakan segala langit bumi supaya antum mengetahui tentang Allah. Karena yang selama ini antum ilmu itu tentang makhluk, maka derajatnya beda. Tadi Anda sebutkan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Magnificennya suatu ilmu itu dilihat dari kontennya, siapa yang antum ilmui, siapa yang antum tahu di sini. Ternyata Allah. Oh, ini udah nggak bisa ditandingin. Kemudian ayat kedua, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan manusia dan jin. Ada objection, ada objektifnya di sini, ada tujuannya, yaitu supaya kalian beribadah kepadanya, pada Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama tadi supaya mengenal Allah, yang kedua supaya beribadah, ilmu dan amal. Maka dikatakan oleh karena itu tauhid adalah ilmu dan amal, bukan ilmu tok, bukan sekedar tahu doang. Tapi antum harus mengimplementasikan kepengetahuan antum, yaitu beramal, beribadah lillahi ta'ala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah untuk mempelajari ilmu yang mulia ini dan untuk memperhatikan asas atau pokok yang agung ini. Ada pertanyaan nggak jemaah sampai sini jemaah? Ya silakan Pak. Oke, begini Pak. Ini hanya masalah bahasa, linguistik saja. Jadi tidak, kalau untuk masalah gender ini tidak sampai ke hakikat dari zat Allah, enggak ke situ mainnya. Tapi masalah linguistik. Jadi gini, kita di bahasa itu kan ada namanya, kalau bahasa Arab itu ada namanya singular, double, dan plural. Nah, singular itu satu, double dua, plural itu lebih dari dua, tiga, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab itu beda dengan kita Pak. Misal handphone, satu handphone. Apakah ini gendernya maskulin atau feminin? Nggak ada di Indonesia. Nggak ada. Ya. Kalau misalnya misalnya ini buku nih, sama di Indonesia buku, di Inggris juga itu buku nggak ada gender. Makanya disebutnya apa? The book, nah gitu. Tapi kalau misalnya di bahasa Latin ada gender dia. Misal di Spanyol ini libro, berarti el libro. Kalau misal di Prancis livre, berarti dia gendernya karena mudzakkar ada jadinya. Nah, jadi di singular word, satu kata yang singular satu gitu, satu buku, satu kitab. Nah, kitab ini dalam bahasa Arab berarti mudzakkar. Ya. Dua kitab, kitaban, tambah alif dan nun, double. Tiga kitab, kutub. Nah, pakai kaf. Kutub di sini jadinya muannats. Gendernya berganti dari muannats feminin. Nah, untuk mensifati muannats maka sifatnya harus muannats juga. Nah, bahasa Arabnya nama apa? Isim. Isim itu ada tak marbutoh nggak akhirnya? Berarti dia gendernya maskulin atau feminin? Maskulin. Oh, karena kalau jadi kelas bahasa ini. Iya, bahasa Arab. Jadi gendernya isim itu maskulin. Oke. Dua nama isman. Double, ya. Kalau double itu bisa maskulin bisa feminin, ya. Ini double tapi masih maskulin. Tapi ketika isim atau isman jadi plural, jadi apa? Asma.
Dan ini namanya jamak taksir, dalam bahasa Arab namanya jamak taksir. Plural yang lafalnya itu kalau dalam bahasa Inggris itu ngacak. Jadi isim jadi asma. Nah, asma ketika udah jadi asma maka gendernya berubah menjadi feminin. Maka asma kalau untuk mensifati asma harus pakai feminin juga. Asma husna. Gitu. Makanya asma husna wa sifatul ulya. Sifat ini juga jamak, tapi sifat emang dari asalnya memang feminin dia, karena sifatun ada tak marbutoh, sifatani dua, sifat jamak ya tentu dia otomatis muannats feminin juga. Maka al-ulya ini feminin jamak superlatif. Kalau maskulinnya a'la, sabbihis marabbikal a'la. Kenapa a'la? Karena sebelumnya sifat untuk Rabbika, Rabb mudzakkar, gendernya secara bahasa mudzakkar maskulin, maka pakai a'la. Tapi kalau misalnya sifat ulya bukan a'la gitu. Kira-kira bisa dipahami Pak ya? Alhamdulillah selesai penjelasan, selesai juga majelis ini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.